Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka yang turun ayat ini, terus diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Kemudian sahabat membaca, Rabbana la yukallifullahu nafsan. La yukallifullahu, tidak membebankan, tidak memberi tugas. Siapa Allah? Allah nafsan, kepada seseorang hamba, illa wus'aha, kecuali di dalam kemampuannya dia nafsan. Jadi Allah tidak akan memberi tugas kecuali yang mampu dilaksanakan, begitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, bermanfaat bagi dia satu jiwa, ma kasabat, apa yang dia kerjakan, kebaikan yang dia kerjakan, wa 'alaiha, dan berbahaya atas dia nafsan, maktasabat, ma apa-apa yakni kejelekan, ma apa-apa ini kejelekan, iktasabat atau pelanggaran, begitu. Ma apa-apa ini pelanggaran, iktasabat, yang berbuat dia nafsan. Jadi perbuatan baik itu tidak bermanfaat kepada selain orang yang berbuat. Jadi manfaatnya kembali kepada yang berbuat itu. Siapa saya ngakan gula, dia yang merasakan manisnya. Siapa yang makan garam, dia merasakan asinnya. Tidak akan orang lain merasakan asinnya itu. Dan siapa yang melanggar aturan, dia sendiri yang akan merasakan hukumannya. Terus diperintahkan oleh Allah, berkata, Rabbana la tu'akhidna. Ya, ini ayat yang diturunkan kemudian dibaca oleh sahabat. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan mengambil, jangan memberi hukuman. La tu'akhidna, jangan beri hukuman engkau kepada kami. Inna sina, jika lupa kami, au akhtana atau keliru kami tanpa sengaja, artinya ini keliru kami, buka kurung, tanpa sengaja. Jadi keliru tanpa buka kurung, tanpa sengaja. Lah itulah yang diturunkan oleh Allah, suruh baca kepada sahabat yang
Sahabat yang apa? Sahabat yang apa? Sahabat yang apa? Sahabat yang merasa tidak mampu karena apa? Sesuatu yang ada yang terlintas di dalam hati itu juga dimasukkan penilaian. Asalnya oleh Allah begitu. Kemudian setelah berkata Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Setelah baca itu qala maka berfirman Allah, na'am iya. Na'am iya artinya diterima oleh Allah. Kalau kita lupa atau keliru tanpa sengaja, ini bagaimana? Oleh Allah tidak dicatat sebagai pelanggaran. Seperti dikatakan dalam hadis, rufi an ummati al khata'a wan nisyan. Diangkat dari umatku artinya tidak dicatat sebagai amal yang harus dipertanggungjawabkan apa? Terlanjur keliru tanpa sengaja atau lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Nah, ini diteruskan. Inilah ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dibaca oleh siapa? Untuk dimohon oleh sahabat. Rabbana wahai Tuhan kami wala tahmil dan jangan membebankan. Membebankan ini menugaskan artinya. Wala tahmil dan jangan membebankan garis miring menugaskan alaina atas kami isran kepada keberatan kama hamaltahu sebagaimana hamaltahu membebankan Tuhanhu kepada dia isran alalladzina min qablina alalladzina kepada orang-orang yang min qablina sebelum kami siapa? Kami umat Muhammad. Min qablina sebelum kami umat Muhammad. Nah, ini diperintahkan oleh Allah untuk begitu. Kenapa? Karena kerteka ate ini sebenarnya berat. Kalau kerteka ate dinilai sebagai apa? Sebagai tingkah laku yang harus dipertanggungjawabkan, ini berat. Jadi pakon maca ini bi Allah. Qala na'am qala ma bersabda Allah berfirman Allah na'am ya diterima oleh Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wahai Tuhan kami wala tuhammilna dan jangan membebankan Tuhan wala tuhammil dan jangan membebankan Tuhan kepada kami kepada apa-apa wala tuhammil dan jangan membebankan Tuhan kepada kami wala tuhammilna dan jangan membebankan memberi tugas Tuhan kepada kami kepada apa-apa la taqata yang tidak ada kekuatan lana bagi kami bihi kepada dia qala maka bersabda Allah na'am iya diterima oleh Allah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin wa'fu anna wa'fu dan maafkanlah Tuhan anna pada kami waghfir lana dan ampunilah Tuhan lana pada kami warhamna dan belasilah Tuhan kepada kami anta adapun Tuhan
Anta adapun Tuhan Maulana ialah penguasa kami. Maulana ialah penguasa kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna maka hendaklah fansurna maka berilah kami kemenangan atau belalah kami. Fansurna maka belalah kami. Fansurna maka belalah kami alal qaumil kafirin kepada kaum al kafirin yang kafir-kafir. Qala berfirman Allah, na'am iya. Nah, begitulah. Jadi ini merubah apa? Oleh Allah setelah apa? Setelah para sahabat itu matur ka Rasulullah, Gusti Rasul. Mon pas kerteka ate artinya lintasan-lintasan hati itu kalau dianggap sebagai sesuatu yang dianggap yang dipertanggungjawabkan, jadi dimasukkan amal yang harus dipertanggungjawabkan. Berat itu, ya Rasulullah, kami tidak sanggup. Nah, oleh Rasulullah bagaimana? Allah jadaiya. Sudah, jangan begitu. Kamu harus berkata, apakah kamu akan sama dengan Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina? Kepada nabinya berani berkata sami'na wa asaina. Saya mendengar akan tetapi saya akan melanggar saya. Tidak mampu, tak kuat saya. Tidak ngeding saya kepada tugas itu tapi saya tidak akan taat. Jangan berbuat seperti itu. Akhirnya umat-umat para sahabat diperintahkan. Rasulullah berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kau ngeding Gusti dek tugas wahyu saya perintah akidah ajunan ngeding ampun pada Pak sareng panjenengan. Wa ata'na dan kami akan taat walaupun itu di luar kemampuan kami merasa tidak mampu, merasa berat, tapi saya usahakan akan apa? Akan saya kerjakan. Ya Rasul, bi Rasulullah pakon disuruh bilang begitu. Sami'na wa ata'na faghfir lana, maka ampunilah kami. Ghufranaka kami mohon ampunanmu. Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir dan kepada Tuhan al-masir tempat kembalinya segala sesuatu. Tempat kembalinya segala sesuatu artinya yang berhak untuk memberi tugas Engkau ya Allah. Yang berhak untuk menilai Engkau ya Allah. Segala urusan itu kembali kepada Engkau ya Allah. Ini berarti kita diperintahkan tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kalau kita sudah mempunyai rasa yang begitu, apa yang akan diturunkan, yang akan turun dari Allah? Maka yang akan diturun adalah kebelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ben orang isor orang tawana umpamana arasa tak mampu cek ngocak enten kula maka sampean nyoro sini ke kula tak taat. Lah jangan begitu. Bagaimana? Engke kau lampun ngeding tugas aki panjenengan. Kau le nyona doa ka panjenengan. Kau le tetap ngalaksana akina. Paneka saungguna berat di luar kemampuan kau le. Tapi kau le nyona doa alaksana akina atau atede ka panjenengan. Begitu. Maka nanti apa? Hati orang tua itu akan belas. Akan belas mengerti. Apakah Tuhan tidak mengerti? Mengerti. Tapi Tuhan ini apa? Tuhan memberikan pendidikan kepada kita bahwa begitulah caranya kita. Jadi kalau kepada orang tua, kepada orang yang lebih tinggi, apalagi kepada Allah SWT, jangan lalu mengkritik. Wah, saya tidak mau taat. Itu mengkritik namanya. Jangan. Bahkan
Iya, walaupun itu di luar kemampuan saya akan usahakan untuk taat melaksanakan. Cuma kami mohon apa? Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi apa? Berdoa kepada Allah. Begitulah. Nyon sepora. Jadi mun pada barang saya tak mampu untuk dilaksanakan, jangan lantas ditolak. Tidak, saya tidak akan melakukan. Ini orang kurang ajar namanya. Orang yang tidak tahu diri. Kepada orang tua saja begitu, apalagi kepada Allah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi segala-galanya untuk kita. Ini tidak patut kita begitu. Kepada orang tua saja sudah tidak patut begitu itu. Engki kau ngelaksanakan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah katanya orang apa? Jangan orang Jawa dikatakan bagaimana? Wong tua itu pangeran katon. Artinya apa? Orang tua itu adalah sebagai sebab wujudnya kita. Walaupun yang menciptakan itu Allah, tapi sebab wujudnya kita itu dari sebab orang tua, bapak dan ibu. Setelah lahir orang tua yang apa? Orang tua yang memelihara kita, merawat kita, ngelatih kita, begitu. Sama itu begitu. Allah juga begitu. Allah yang menciptakan kita. Setelah tercipta kita papareng. Apa Allah ada di Quran? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu manusia kepada apa yang ada di atas bumi ini. Diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kemanfaatan manusia semua. Disiapkan oleh Allah untuk kemanfaatan manusia. Cuma apa? Benih pas jantunging roh. Jantunging bodoreng. Santre kata. Santre. Ada nama. Salah ya, ini tunging ya. Salah mak kain aro. Ngalak apa? Ngalak aja mah santren ngalak beli. Beli samarane beli. Santren ngajak, "Wah, pane kadik danku lagi mak beli." Wah, walladzi khalaqalakum ma ari agak guna pangeran. Jadi kok ngalak gak guna pangeran katanya. Beli. Beli. Tak nemu jawab santren. Jadi kafe. Gak guna pangeran diciptakan oleh Tuhan untuk kemanfaatan seluruh manusia. Jadi beli. Mari beli. Akhirnya santren malas. Ngalak embi. Ambil tonton beli. Ada datang dia. Bahwa walladzi khalaqalakum ma fil ardi. Allah menciptakan semua itu. Bah iya ki raja kelun dia katanya. Itu namanya apa? Mak kae rocer banyak. Jadi memang semuanya itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Akan tetapi semua itu sudah dihak milikkan kepada manusia. Sebab manusia itu neng alas itu kan beda neng kitab takrib beda ya. Apa? Ihyaul mawat. Lambok roa orang tua kita itu bagaimana? Bodoh alas duduk mari duduk pas apa? Di pagarin, kebai Tegal, kebai Sabah. Pas di situ dibangun apa? Dibangun rumah, dibangun tempat tinggal. Rasulullah dibun man ahya maitan. Siapa
siapa yang menghidupkan? Artinya menghidupkan itu merawat kepada tanah yang tidak bertuan. Kemudian dirawat duduk, maka tanah itu menjadi miliknya. Siapa yang milikkan? Rasulullah bersabda itu berarti dapat wahyu dari Allah. Jadi yang menjadikan hak milik siapa? Allah. Tetapi mun orang lambak banget wana roh dudu alas. Kita ada pemerintahan lambak raya. Belum ada pemerintah, belum ada apa? Alas itu tuh. Alas berseen, mari berseen kebai Sabah, kebai Pekarangan. Terus bada senoro aki, adudu kia, kebai Pekarangan, kebai Roma. Di situ. Lah ini berarti tanah yang sudah dirawat itu menjadi milik orang yang merawat. Ini dimiliki siapa? Memilikan Allah. Jadi kalau sudah menjadi milik begitu itu tidak boleh orang lain. Bagaimana? Lagi bang Ojak ngecadar aja. Walladzi khalaqalakum ya maknya ya yang membersihkan si A terus yang apa? Yang mengambil si B. Walladzi khalaqalakum. Ya pada barengan orang ngalak jagung. Ngalak jagung. Bandar mama ngalak jagung. Bah, hari agak aku kena Allah aja. Akhirnya orang mulai ngalak tongkat kortokol. Kau tokol buru mas. Hari agak ipakon Allah ya ipakon lokol katanya. Ya gitu. Ya. Jadi kalau sudah menjadi hak milik orang tidak boleh diganggu gugat itu dari Allah juga. Ini. Jadi bagaimana? Jadi perintah biar Rasulullah SAW minta sepora, minta sepora kare, minta sepora. Ghufranaka Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lah ayat ini menunjukkan bahwa apa? Kita umat Muhammad itu dibelasi oleh Allah dengan kebelasan khusus. Sehingga syariat yang apa? Syariat yang diturunkan Allah, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu berdasarkan kemampuan yang tidak menyulitkan kepada kita. Itu merupakan rahmat dari Allah kepada Kenapa? Karena Rasulullah itu termasuk Nabiur Rahmah, Nabi yang dibelasi oleh Allah. Jadi kita dibelasi oleh Allah itu karena apa? Karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Jadi bukan karena apa? Bukan karena kita baik, bukan karena itu. Tapi karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Babun ini bab fin nahyi dalam mencegah 'anil bid'ah dari beberapa bid'ah. 'Anil bid'ah dari beberapa bid'ah. Wa muhdatsatil umur, wa muhdatsatil umur dan beberapa yang diadakan baru oleh umat tanpa dasar dari Rasul. Wa muhdatsatil umur dan beberapa perkara yang diadakan baru oleh umat tanpa dasar dari Rasulullah itu muhdatsat.
al-umur dari urusan-urusan. Jadi yang dikatakan bid'ah itu muhdatsatil umur. Jadi sesuatu ekarang bi siapa? Ekarang ti bi umat tanpa ada dasar dari Rasulullah. Tak ada dasar dari Quran dan hadis itu namanya bid'ah namanya. Dari bacaan Quran beri ya. Bagaimana katanya dalam ayat itu? Bagaimana? Faktul buyutan wa biha ada begitu. Bagaimana? Laisal birra an laisal birra bagaimana? Bagaimana itu? Wa laisal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi dulu orang kafir Mekah itu kadang-kadang ajaran agamanya itu ngarang-ngarang sendiri, tidak ada dasarnya dalam agama, adalah ngarang. Orang kafir Mekah itu, orang kafir Mekah itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dari rumah, ya haji ya, haji ya ke Masjidil Haram haji. Tapi haji ya umrah. Waktuna ihram haji dari rumah. Arwamun mulia kebungkaun arwah lebet tas genteng. Tidak boleh masuk melalui pintu. Jadi buka genteng masuk. Itu bagaimana? Itu ngarang-ngarang sendiri namanya. Ibadah, aturan-aturan pengabdian kepada Allah yang ngarang-ngarang sendiri tidak ada dasarnya dalam agama. Lah ini bid'ah namanya. Ini namanya bid'ah. Bid'ah itu dicegah di dalam agama. Biar Allah baik enggak bagaimana? Walakinnal birra dan tetapi laisal birru. Bukan berbuat baik kalau orang digatu ihram umrah atau haji. Mun masuk ke Roma, masuk dari atas genteng. Di mana dasar aja dia? Siapa senyuruh? Kan begitu ya. Dasarnya di dalam agama. Siapa yang menyuruh? Apakah yang menyuruh Nabi Ibrahim? Tidak, Nabi Ibrahim tidak begitu. Tidak ada wahyu dari Allah yang begitu. Siapa yang memberikan pengertian begitu? Itu biasanya dari rangkarang natibi yang diwahyui oleh syaitan. Syaitan itu. Jadi jangan suka ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang sendiri, ngarang ibadah sendiri itu namanya bid'ah. Ya kemudian akan tapi yang dinamakan perbuatan baik, albir, perbuatan baik itu jadi berbuat pengabdian kepada Allah yang diterima oleh Allah namanya perbuatan baik. Manittaqa, orang yang taat kepada Allah, mentaati ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Ini namanya berbuat baik. Mentaati ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini namanya berbuat man amana bil walakin manittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Akabaila abang roa parlo roa. Ya. Mun pas orang namoy lebet atas apa? Orang namoy lebet atas genteng. Apa nyaman?
apa boleh lemah apa namanya? Maling ya benar ya. Ya mana maling. Tanpa izin tanpa apa masuk. Gitu. Tapi ini jangan salah pengertian yang tidak ada dasar di dalam agama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fama ba'dal haq famadha ba'dal haq illa dhalal. Famadha maka apa itu? Maka ialah apa? Adapun itu apa? Itu ba'dal haqi, setelah yang benar, illa dhalal, kecuali kesesatan. Tetimunlah tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu sudah sesat, sudah namanya sesat. Karena ajaran Allah ini sudah diterangkan oleh Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum, bagaimana Allah Ta'ala, ma farratna fil kitab min syai'. Ma farratna, tidak, ma farratna, tidak mengentengkan kami Allah fil kitab, dalam kitab Al-Quran, min syai'in, dari segala sesuatu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, baik wahyu Al-Quran maupun wahyu yang di luar Quran. Apa wahyu Al-Quran itu? Kalau wahyu Al-Quran itu namanya apa? Yang firman Allah ya. Kalau wahyu di luar Al-Quran, bagaimana pengertiannya? Kalau yang turun firman Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah apa? Lafaz dan pengertiannya kepada Rasulullah. Kalau wahyu di luar Al-Quran, hanya pengertiannya saja diturunkan kepada Rasulullah, lafaznya Rasulullah yang menyusun. Itulah yang disebut hadis ya. Hadis begitu. Kalau Al-Quran lafadznya dan pengertian langsung diambil dari Lauh Mahfuz, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu Al-Quran namanya. Jadi Allah dalam Al-Quran itu tidak mengentengkan sesuatu pun. Semuanya aturan-aturan itu sudah disebutkan oleh Al-Quran dengan lengkap. Jadi aturan-aturan disebutkan dalam Al-Quran dengan lengkap. Tapi kalau Al-Quran itu secara garis besar. Perinciannya ada di sabda Rasul. Kalau menurut apa? Makanya sekarang ditiru di dalam apa? Di dalam satu organisasi itu, dalam satu kelompok itu biasanya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu adalah merupakan garis besar. Anggaran rumah tangga ini merupakan apa? Merupakan tafsiran daripada anggaran dasar. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini merupakan garis besarnya. Kalau tafsirannya, penafsirannya ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran hanya bagaimana aqimis shalah, tegakkan salat, kerjakan salat, tegakkan salat, salat yang 5 waktu. Apakah ada di dalam Al-Quran menyebutkan caranya salat? Ada? Tidak ada. Salat itu harus begini. Yang ada ajaran salat itu di mana? Rasulullah mengajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana aku salat.
Kemudian diceritakan oleh sahabat Rasulullah itu kalau salat kabbara bertakbir Allahu Akbar. Terus takbir baca ini itu diceritakan. Itulah merupakan keterangan daripada Al-Qur'an. Karena Rasulullah coba di tafsir itu tafsir nang awal. Tengku nang awal tafsir dekian ya. Ini biasanya percetakan ditaruh. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina ma nuzzila ilaihim, dan menurunkan kami Allah ilaika kepada kamu Muhammad adzikra kepada peringatan yakni Al-Qur'an litubayyina agar menerangkan kamu Muhammad ma nuzzila kepada apa-apa nuzila yang diturunkan ilaihim kepada mereka. Jadi keterangannya itu ada di hadis keterangannya. Al-Qur'an itu merupakan global, garis besarnya saja. Jadi kalau ingin tahu keterangannya di hadis, cari di hadis. Begitu. Cari di hadis. Jadi dalam Al-Qur'an itu tidak apa? Tidak ditinggalkan, garis besarnya ada semua. Terus yang menerangkan Rasulullah. Itu Habib Hashim sering bilang Rasulullah itu seluruhnya diatur kapi. Begitulah telatennya Rasulullah mendidik umat untuk mengamalkan Al-Qur'an. Sampai urusan kuah itu bagaimana? Diatur oleh Rasulullah ada bu. Idza tabahtum marakatan fa'assir ma'aha. Ya, lamun bak narwa ngelah goan ya, atau goa fa'assir pa banyak goa narwa. Pas daerah summa kemudian lihat tetanggamu itu. Apalah aku agape. Mun bade saya aku begitu. Inilah cara-cara kehidupan bertetangga menurut Islam. Ini. Jadi bagaimana di dalam Quran itu hanya garis besarnya. Bagaimana bahwa kita itu wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, dan akhirnya dan tetangga lagi wasahibil jambi, dan tetangga akhirnya ya, kawan. Ini garis besarnya begitu. Cuma rinciannya bagaimana dirinci loh Rasulullah. Dirinci sampai ke urusan kuah. Urusan apa? Urusan nyembi senjata tajam Rasulullah begitu. Lamun masuk ke pasar, nyembi senjata tajam tekuk, cipta cuma tekuk mak le tak mere, kau ni, lah begitu telatinnya Rasulullah dan begitu cerdasnya Rasulullah. Karena itu Rasul itu harus bersifat apa? Ya, sidik, amanat, tabligh, fatana, harus jujur dan bisa dipercaya untuk amanat yang diamanatkan betul-betul disampaikan kepada orang yang diperintahkan Allah. Diperintahkan sampaikan kepada Allah, disampaikan semua. Tabligh yang menyampaikan semuanya. Fatanah, cerdas, sehingga di dalam memerinci ayat Quran yang merupakan global itu diperinci serinci-rincinya, diperinci sampai serinci-rincinya. Sampai apa? Semua. Carana masuk WC, carana kemir, toju. Ini sampai urusan kemir, ya diberi apa? Diberi. Ini menurut Al-Quran semua. Urusan ngakan, kul biyaminika, ya ngakan kalau tangan kanan. Jadi apa ini wajib jadi utama. Ngakan kita kacar oleh geng.
Kendek rumah tak bagus. Kul yaminik. Nah begitulah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kita sebagai pendidik itu bagaimana? Harus apa? Harus merinci kepada anak didik sehingga anak didik itu mengerti betul apa kebaikan itu dan harus memberikan apa? Suri tauladan, contoh kebaikan yang ada itu seperti apa, contohnya sehingga nanti anak didik itu bisa melaksanakan dengan begitulah jadi pendidik namanya ya. Jadi ma farratna fil kitab min syai'. Wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Nah, begitulah. Jadi kalau orang yang beriman betul kepada, percaya betul kepada Allah, taat betul kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka jika kamu berselisih di dalam sesuatu, ada sesuatu yang berselisih pendapat, jangan kok bagusan daya, jangan setengah, jangan kok bagusan daya. Bagaimana? Apa yang akan menjadi putusan nanti? Farudduhu, maka hendaklah mengembalikan kamu sekalian ilallah, kepada Allah. Kembali ke Allah. Artinya bertanya kepada Allah. Bobi lo saya ketemu dengan Allah. Jarang menentunya Allah itu memang tidak menghendaki untuk bisa dilihat oleh mata manusia sebagai ujian kepada manusia, karena manusia sudah diberi akal. Jadi bila saya teman, fardu Allah kembalikan kepada Allah. Artinya kembalikan kepada sabda Allah, kitab Al-Quran sebagai apa? Sebagai pemutus. Wa ila Rasul, dan kepada Rasul, dan kepada apa? Kepada utusannya. Sekarang Rasulullah wafat, kembalikan kepada hadis. Karena itu para ulama-ulama itu sangat teliti di dalam meneliti hadis. Hari apa ongkuan Rasulullah panja, tapi islidik ya orang saya nyari acara tadi cucur panja. Lamun dia ada cucur oleh disapa terus ke atas. Jadi begitulah. Jadi kita ini harus belajar kepada orang yang mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Ajar berseroban, ajar ke buku, ajar ke majalah. Apa itu punya sanad? Ya. Jadi harus apa? Kalau ar-rijal, orang yang dikatakan apa? Dikatakan apa? Jago itu, seungguhan, orang mukmin seungguhan, mengambil ilmu agama dari mulut ke mulut, dari mulut gurunya dari gurunya, sesep kapiru pada jujur, pada bertanggung jawab, bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus begitu. Nah, di Indonesia ada rumah. Nah, Indonesia ada monang pesantren, insya Allah sampung, sekalipun tidak disebutkan guru saya ini berguru kepada ini, gurunya berguru sampai kepada Rasulullah. Tak sebut di Indonesia. Tapi kudu nyare guru siasam. Siapa siasam? Lalu orang ngaji orang sepernah ngaji ka Syekhona Khalil Bangkalan asampuh Syekhona Khalil nang Mekar wa kuruna wa andi kuruna saya sampung ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saya ngaji ka Lirboyo santren Syekhona Khalil. Siapa saya ngaji ke Tebuireng
tebireng santri Syekhuna Khalil ben pernah bade Mekah TV. Ya. Guru. Jadi kalau di Mekah itu begitu. Itu sanad namanya. Jadi kita itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Insyaallah Imam Malik ada bu. I'lamu anna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khudunahu, ini Imam Malik. Ketahuilah wahai umat Islam, sungguhnya ilmu agama Islam itu adalah agama yang harus dilaksanakan dan akan dipertanggungjawabkan di muka Allah besoknya. Jadi fanduru, lihat aman dari siapa ta'khudunahu, dari siapa benar rema jadi ya. Cik korban seroban, bodoh orang narema, bodoh orang ngocak lah ya. Guru yang ke guru, jangan sembarangan. Itu harus mempunyai guru, yang gurunya itu berguru kepada Ustaz dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan tidak merubah-rubah, tak ngubah-ngubah. Rasulullah tabu naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, ini itu akibat naddarallahu mra'an madar paseger, artinya paseger ada rumah tinggalnya habis ke Allahu laku tinggal mate mari kiamat masuk surga, ting masuk surga muanari seger bunga naddarallahu, moga-moga ipa masuk surga oleh rahmat Allah orang sami'a maqalati se ngeding katang cak ocak fawa'aha pas ibadain dalam dadana, ibadain dalam otakah, laksana aki, mari laksana aki fa'adda, diajarkan kepada orang lain. Kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar, tidak ditambah-tambah dengan karangan sendiri. Karena penambahan itu namanya bid'ah. Ya, tidak ditambah-tambah itu. Fa'addaha kama sami'aha. Ya. Jadi orang yang begitu itu didoakan beruntung mati husnul khatimah dan masuk surga ini oleh Rasulullah. Begitu. Ada orang yang tanya, mau tahlil itu ada rum? Tahlil. Katanya di masa Rasulullah dulu tidak pernah tahlil. Iyalah karena ada tahlil di masa Rasulullah. Tahlil tak ada kan ya. Tapi masing-masing dari bacaan tahlil itu disebutkan dalam hadis. Ya, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani al mizan, subhanallah bihamdihi subhanallah. Dua kalimat yang disebutkan di lisan itu ringan, tapi pahalanya besar, berat di timbangan amal besok. Nah, bagaimana? Itu yang dibaca. Jadi baca karena apa? Karena banyak ganjarna. Tinggal mareh pas doa Allahumma ausil sawaba ma qara'na, ya Allah sampaikanlah pahalanya bacaan ini ya Allah kepada orang tua saya, kepada para sesepuh saya, kepada guru saya, kepada orang yang mati itu umpamanya. Ya. Ini bagaimana? Ini ada dasarnya ini. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya. Dasarnya itu siapa orang saya doa kan? Etre, mafi Allah. Ban orang adu aki bagus dak orang selamat ya. Bakal ibales itu aki kia ban orang selamat. Karena orang selamat bagaimana? Bisa mendoakan orang yang hidup, tapi tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Dimaulian, dimaban oleh kafir jadi ya dari hati Rasulullah ada. Siapa orang selebat nang kuburan pas ngocak assalamualaikum ya ahli kubur. Ya. Atau assalamualaikum ya ahli diyar. Bagaimana? Jawab illa raddallahu alaihi rahu. Orang saya dalam kuburan belir Nabi Allah. Bagaimana? Untuk ajawab waalaikumsalam. Ya. Ajawab salam itu doa itu.
Jadi berarti dengan begitu orang dalam kuburan itu bisa mendoakan orang yang hidup, tapi tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Jadi kareng tuana sekut akhir yang Fatihah mun lareng tuana la seter wa kakuruna kambana mun la seter akhir Fatihah. Bagaimana? Sekut kere Fatihah, kere membaca Al-Quran, kere medzikir bacaan kencurna dikir-dikir. Lah orang saya kere mana bunga, tinggal bunga adua aki kaseo. Oh arwah tang kopoi roa, oh arwah tang satre roa. Akhirnya Fatihah kaseko, bisengko itu aki. Begitu ya. Ini ajaran dari Rasulullah yang begitu. Teti tahlil roa, tahlil roa. Pelaksanaan tahlil memang tidak ada, tapi itu mempunyai dasar hadis, dasar Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah lembek tak songkoan jeleng, mak songkoan jeleng. Ya, ya tak ilarang. Asokok jeleng masak bodoh, haram asokok jeleng, ada. Haram mau dengan ada itu. Ya. Jadi ada hukum secara apa? Ajaran secara umum. Jadi mun pas tese anu tak oleh kudu pas. Tak oleh menambahi acara-acara. Ya, acara-acara. Tak oleh. Mak jalanaan. Mak ngakui odeng. Rasulullah tak ngakui odeng. Ya. Sekarang nampak apa? Nampak becak. Lambat Rasulullah mak nampak becak. Jadi apa yang tidak dilarang oleh agama itu dibolehkan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, jelas keterangan. Haram, yang haram gini-gini, yang halal ini. Wa bainahuma umurun mutasyabihat di dalam apa hadis arba'in itu ya. Lihat. Jadi begitu. Jadi sianya mabit arwah, sedada dasar rangarang tipi ingat orang mun apa sarwa, orang mun doa ke Allah mun tero tulia katerema kutu adung keset umpama. Ndak ada itu. Ndak ada dasarnya. Apakah ada kutu adung keset cetak ke sabak baba terus adung set soko na sabak atas. Ndak ada begitu. Lah kalau orang mana doa aku tu waktu sujud dan salat pada akrabu ma yakun mar'u baina wa baina rabbih fi sujud. Paling dekatnya hubungan kepada Allah di dalam waktu sujud. Jadi fa'aksiru bidu'a badai ada mumpah kutu keset kutu apa tak cacaan. Kutu apa saya jemur ada yang itu ada. Itu namanya bid'ah ngarang di TV. Jadi jangan suka ngarang-ngarang. Apalah anu baik. Bodoh kadang nyon ke Allah roh. Kutu asokunungkel maca Yasin 41. Mentih. Wah itu ngarang TV-nya mana? Mak mentih ya setan senolongnya. Polana rang-rang cara di TV itu termasuk bid'ah yang begitu jangan diamalkan. Ya, ngerti sudah ya? Wallahu alam kalamu.